Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu para jamaah haji yang semoga dirahmati Allah, Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali di pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah. Kita masih membahas pada bab tentang iman kepada para rasul-rasul, para nabi dan rasul. Kita sekarang membahas tentang bab kemaksuman para nabi di halaman 286. Kemaksuman para nabi. Apa yang dimaksud kemaksuman para nabi? Ada yang mengatakan nabi-nabi itu terbebas dari dosa. Ada yang mengatakan nabi-nabi itu tidak pernah berbuat dosa. Ada pula yang mengatakan nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Maka apa sih makna kemaksuman itu? Kemaksuman kata dasar daripada ismah. Apa itu ismah? Keterjagaan, keterlindungan. Jadi seorang nabi terjaga dan terlindung. Siapa yang terlindung? Yang melindungi Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Yakni yang menghalangi dan mencegah disebut asim. Maka orang yang senantiasa dihalangi dari keburukan, dijaga dari keburukan, dijaga dari dosa-dosa, orang itu disebut maksum. Apakah yang dimaksud maksum berarti Nabi tidak berbuat dosa? Para ulama telah sepakat, para nabi berbuat dosa, akan tetapi tidak terus-menerus dalam dosa. Nabi Adam berbuat dosa, ingkar pada perintah Allah, larangan Allah. Makanya beliau bertobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, Nabi Dunun juga ingkar pada Allah. Ketika ngambek sama Allah, dikiranya Allah akan membiarkan. Akhirnya naik perahu, di saat ada badai, perahu itu tidak mampu menampung, diundi, 3 orang harus loncat ke laut. Qadarullah, Nabi Yunus termasuk loncat ke laut, dimakan ikan besar. Di perut ikan itu dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Nuh pernah berdosa. Apa diantaranya? Minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan dan diampuni dosanya, dimarahi oleh Allah. Anakmu bukan keluargamu karena dia termasuk orang kafir, maka mohon ampun, bertobat kepada Allah. Nabi-nabi pernah berbuat dosa, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dosanya Nabi beda dengan dosanya kita, Pak. Bukan sesuatu yang disengaja, karena ketidaksengajaan. Contoh, ketika Nabi SAW di Mekah, beliau punya sahabat yang buta matanya. Saat itu sahabat itu sering datang kepada Nabi bertanya tentang agama, tentang akidah. Di suatu ketika Rasul sedang menghadapi para pembesar Quraisy lagi rapat. Di saat itu pembesar Quraisy cuma minta pesannya, tidak boleh ada orang-orang dari umatmu yang masuk. Orang-orang miskin yang kecil-kecil gak boleh masuk ke ruang rapat. Rasulullah menerima dengan tujuan kebaikan, semoga dakwahnya diterima. Apa yang terjadi? Subhanallah, Abu Umi Maktum masuk ke ruangan, buta gak tahu, dan Rasul gak menyampaikan. Kira-kira di saat Abu Umi Maktum masuk dan ingin bertanya tentang agama, apa yang terjadi Rasulullah? Tidak menghardik, tidak mencela, tidak dengan kata-kata pun, tapi mukanya masam. Mukanya masam itu gimana, Pak? Kecut ya, Pak. Jadi Bapak diketahui orang yang gak Bapak sukai, kira-kira gimana mukanya? Gak ada senyumnya, Pak. Kira-kira orang buta tahu gak kalau Rasul bermuka masam? Tidak. Allah turun ayat kan surat 80. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yatadhakkaru fa'antahu dhikr.
ketika datang kepada orang buta, tahukah kamu bahwa Muhammad boleh jadi dia tak menyucikan diri? Amma man istaghna fa anta lahu tanha. Giliran orang kaya datang, kamu senyum, kamu sambut. Pak, Bu, bedanya Rasul dapat teguran ayat kira-kira gimana, Pak? Orang Jawa bilang mak jelek. Apa itu, Pak? Langsung masuk di hati, langsung dirubah, gak pakai macam-macam. Samina wato, langsung berubah. Mulai saat itu tidak pernah Rasul bermuka masam menghadapi siapapun. Kita kan begitulah. Inilah Nabi mahsum terjaga, Pak. Tidak dibiarkan oleh Allah terus menerus dalam dosa. Ketika Rasulullah SAW disindir oleh beberapa istri Nabi. Jadi ada salah satu istrinya Nabi, namanya Zainab. Beliau seorang wanita cantik yang pandai memasak dan pandai membuat kue. Ada makanan yang terbuat dari kurma dan campuran madu yang Rasul sangat suka. Cerita sama istri yang lain, Zainab tuh masakannya begini. Lagi Rasul cerita itu sebetulnya apa? Ingin membuat cemburu atau sedang memberikan support? Gak ada niat jahatnya, Pak. Akhirnya istri-istri yang lain kong kali kong, Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah rebukan. Yuk, kalau nanti Rasul datang kepada kita, kalau pulang dari rumahnya Zainab, bilang ya mulutnya bau bau pahit, mulutnya gak enak. Sebab pasti kalau dari rumahnya Zainab, Rasulullah cerita tentang makanan tadi, madu campur kurma yang nikmat. Maka semua sepakat, setiap dari rumahnya Zainab, isinya Rasul, ya Rasul, kok mulut Anda bau pahit? Ya Rasul, kok mulut Anda bau pahit? Rasul langsung cemburu. Istri yang Rasul cemburu. Maka Rasulullah kemudian, demi Allah, mulai sekarang saya haramkan madu. Saya gak mau makan madu. Kira-kira apa tujuannya, Pak? Menyenangkan istri yang lain, biar gak cemburu lagi. Dan kalau gitu nanti kalau disediakan makanan oleh Zainab yang ada campuran madu, saya gak makan lagi. Tapi dengan kalimat, demi Allah, saya haramkan bagi saya madu. Maksudnya bukan madu haram, bukan. Haram saya makan madu. Ada orang makan gak doyan jengkol, haram jengkol. Haram, gak boleh ngomong itu, Pak. Ada orang gak doyan kambing, haram kambing, gak boleh, Pak. Sesuatu yang haram gak boleh diharamkan. Allah turunkan ayat surat At-Tahrim 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah haramkan bagimu? Tabtaghi mardati azwaji, supaya kamu ridho, istri-istrimu ridho. Jadi tujuannya mengharamkan itu bukan untuk sesuatu kebencian, Pak, biar istri yang lain senang. Inilah kesalahan Nabi, Pak. Hanya bisa dihitung pakai jari. Kalau kita, Pak, tetapi istighfar Nabi, tobatnya Nabi berapa kali, Pak? Subhanallah. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallah jami'a, bertobatlah kalian semua kepada Allah semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah, sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dosanya beliau belum tentu satu, Pak, dalam satu hari. Satu belum tentu, tobatnya subhanallah 100 kali. Maka inilah yang disebut dengan maksum. Maka yang dimaksud dengan ismah di sini adalah penjagaan Allah bagi para nabi dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Bukan tidak pernah berbuat dosa, dijaga oleh Allah. Maksudnya ketika Nabi salah, diluruskan, dan ketika diluruskan, sami'na wa ata'na. Inilah kemaksuman para nabi. Mari kita lihatkan penjelasan
seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia berkata, menjelaskan perbedaan pendapat dalam masalah ini sekaligus menetapkan pendapat yang rajih, yaitu pendapat yang paling kuat dari pendapat tentang maksum. Para nabi maksum dalam apa yang mereka kabarkan dari Allah dan dalam tabligh, dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia, dan ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, jumhur ulama. Maksudnya adalah nabi-nabi itu tidak pernah berdosa, tidak pernah berdusta dalam menyampaikan risalah. Maaf Bapak Ibu dapat kalimat dari seseorang, kalimat itu sampai kepada yang lain kira-kira ditambahin atau dikurangi? Ya tergantung Pak. Kadang-kadang kalau orang yang menyampaikan itu orang yang Anda benci, dikurangi, yang baik-baiknya jangan disampaikan. Giliran kepada orang-orang yang Anda senangi, ditambah-tambahin dengan bermacam-macam pujian, biar orang lain senang. Inilah manusia. Kalau Nabi, setiap apa yang telah Allah firmankan disampaikanlah kepada umat melalui Nabi tadi, tidak ditambah, tidak dikurang sedikit pun. Maka Rasul itu disebut Sodukul Masduk, yang benar dan pasti benar, yang benar dan selalu dibenarkan. Apa-apa yang Rasul sampaikan pasti benar, karena Rasul tidak mungkin berdusta dalam menyampaikan risalah Allah. Sampai-sampai Allah katakan, siapa dari umatnya yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Kenapa? Karena kebenaran Rasul. Jadi pertama yang disepakati seluruh ulama, beliau para nabi-nabi, diantaranya Rasulullah Muhammad SAW, maksud dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat, jujur, benar, tidak pernah bersalah, selalu tepat sesuai dengan aturan Allah. Maka di surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bagaimana kalau tidak mentaati Rasul? Wa man tawalla, jika berbalik dari Rasul. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kepada mereka untuk menjaga mereka. Rasul hanya menyampaikan basyiran wa nadhiran, menjadi kabar gembira, menjadi kabar peringatan, dan kelak akan menjadi saksi, syahidan untuk seluruh perbuatan kita, perkataan dan amal-amal kita. Inilah kemaksuman para nabi, dan tentu diantaranya adalah Nabi kita SAW. Maka apa-apa yang disampaikan Nabi, wajib kita jawab dengan kalimat sami'na wa ata'na. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyitir rangkaian ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 136 dan 137. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah Allah turunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, kepada Ismail, wa Ishaq, kepada Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Yaqub, wal asbaq, dan kepada anak keturunannya. Siapa anak keturunannya? Ishaq dan Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya anaknya Yaqub, dari cucunya Yaqub. Dari siapa? Ishak. Dari siapa? Ibrahim. Dari istri pertama Sarah. Jadi nabi semuanya, Pak. Maka wajib kita meyakini itu, dan kita mempercayai apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ma utiya Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, wa ma utiya nabiyina, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, bi rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.
semua umat Islam kepada Allah berserah diri, tunduk, yakin bahwa para nabi-nabi itu benar, maksum, dan kita meyakininya. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtada, maka barang siapa mereka itu benar-benar beriman dan telah beriman sebagaimana yang kalian imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, tetapi jika mereka berpaling, yaitu berpaling daripada ketaatan dan keimanan kepada Nabi, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka sesungguhnya dalam penentangan yang sangat dasar, yang sangat keras. Fasayakfikuhumullah, maka Allah pasti akan melindungi ya Muhammad, wa huwas samiul alim, dia Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini jelas bahwasanya semua yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi dari kitab-kitab atau dari risalah-risalah, baik kitab itu disebut atau tidak disebut, wajib kita imani. Kitab yang kita dengar ada berapa, Pak? 4 cuma, Pak. Turun kepada Nabi Musa, apa nama kitabnya? Taurat. Turun kepada Nabi Daud, apa kitabnya? Zabur. Turun kepada Nabi Isa, apa kitabnya? Injil. Turun kepada Nabi Muhammad, ini yang kita imani, Quran. Lalu bagaimana ada yang lain? Wallahu a'lam. Gak usah cari tahu, Pak. Allah gak nyebut dalam Quran. Ibrahim dapat kitab gak? Rasulullah mengatakan suhuf Ibrahim. Bagus, ada suhuf, lembaran-lembaran yang isinya firman Allah, tapi tidak dibukukan dalam satu kitab. Urusan Allah. Yang penting kita yakin nabi-nabi pasti membawa kebenaran, dan para nabi itu adalah mahsum. Maka tidak dikatakan sempurna iman kita, tidak dikatakan mabrur akidah kita jika belum mengimani para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul sama, tidak boleh kita beda-bedakan. Di sini pula penggalan daripada awal surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi. Maknanya seandainya iman kita kepada nabi-nabi belum sempurna, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka belum sempurna. Laisal birra, tidak dikatakan orang yang mabrur. Demikian pula di ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, sebelum ayat terakhir, yaitu di ayat 285. Di sini pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyetir ayat tersebut. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul-rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan dari Rabb mereka. Wal mu'minun, orang beriman pun layaknya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kullun amana billah, mereka semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman pada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak ada satupun yang membeda-bedakan di antara rasul-rasul. Qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufran